sedemikian rupa memudahkan. Adapun kalau dalam Al-Quran kemungkinan seseorang akan salah maknanya Oh iya, hampir Pak sedikit. Ustadz. Kecuali beberapa ayat yang saja selagi itu baca kita harokatnya benar. Ya, Iya, Pak hanya Ustadz. saja pas berhenti wakopnya yang kadang-kadang ya tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam masalah perubahan makna. Contohnya gini, Ah, baik. misalkan dalam surat Al-Maidah, dalam soal Imran, innallaha faqiru wa nahnu agniya. Innallaha faqir, berhentinya di situ. Innallaha faqir wa laqad sami Allah wa qala alladziina kafaru innallaha faqir, berhenti faqir wa nahnu agniya. Nah, kalau berhentinya di fakir, ya mungkin kan itu maknanya salah. Sesungguhnya Allah itu miskin. Wa nahnu agniya diberhentikan. Lalu kita baca wa nahnu agniya. Sedang kita kaya raya. Hmm. Ya, Oh iya, maknanya benar ya. ya sebetulnya kalau utuh dibaca di depannya ya tidak terlalu signifikan, tapi para ulama mereka mencatat kalau bisa jangan fakir berarti tapi disambungkan wanah nu agnia, dan ayat itu hampir diketahui keseluruhan kaum muslimin nah gitu ya, hampir Hmm. tidak ada ayat yang muskil yang kalau seseorang membacanya akan terjebak dengan kesalahan. Ya sebagai tipsnya sepertinya kalau mau wakaf sebelum wau, itu pada Hmm. dasarnya kalau sebelum wau atau summa atau au, ya Ada ya penyambung. kalimat-kalimat itu apa namanya boleh berhenti, tetapi ya diulang lagi, ambil Oh, satu atau dua kata yang kita rasa berdekatan, diulang lagi begitu saja. baik. Yes, ya, ada tips-tipsnya di kalangan para ulama bagi yang tidak mengerti tentang ayat Al-Quran, khawatir terjerumus dalam salah pemaknaan atau orang mendengar salah arti, Iya, Pak ya Ustadz. maka tipsnya gitu, berhenti sebelum summa atau waw atau huruf fa, setelah itu nanti diulang kembali. Baik. Terima Demikian. kasih, Pak Nah, Ustadz. sama-sama. Nuhun. Selesai ini ya. Ya. Ya, Tad. Ya ada hal yang saya ingin sampaikan. Pertama terkait barok keutamaan takwa, bahwasanya kita tahu Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan barokahnya dari takwa itu adalah melahirkan keberkahan waktu, keberkahan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan keberkahan pada karunia yang kita punya. Barokah itu menurut Ibnu Hazm, seorang ulama dari Andalus, menyebutkan bahwasanya barokah itu setiap harta yang memberikan, pertama, bentuk kedekatan kita kepada Allah. Menghabis harta apa, baik kesehatan kita, waktu kita, keluarga, anak, harta apapun, jabatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini poinnya barokah. Yang kedua adalah karunia itu bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Memberikan manfaat dalam artian memberikan manfaat untuk mendekatkan diri, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahkan menjadi berkualitas. Rasulullah menyebutkan ahabun nas atau khairun nas, manusia yang paling dicintai atau manusia yang paling baik adalah ilallah, menurut Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat, paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Lalu ahabul a'mal, amal soleh yang paling dicintai ilallah ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sururun yudkhilahu ala qalbil muslim, adalah kebaikan yang mampu menghantarkan kebahagiaan. Ya, kebaikan kita menghantarkan kebahagiaan bagi hati-hati kaum muslimin. Ya, nah ini yang disebut dengan barokah. Sehingga berkah itu porosnya memang ada pada iman, pada ketakwaan. Sehingga dulu yang mendefinisikan takwa yang terbaik itu seorang tabi'in, namanya Talak bin Habib. Di zaman beliau sudah terjadi satu gejala-gejala hilangnya berkah dalam kehidupan sebagaimana saat ini kita rasakan. Ya mencari keberkahan itu aduh luar biasa berat. Di zaman beliau juga
ya ada gejala-gejala itu sehingga orang-orang bertanya kepada beliau tentang sulitnya kehidupan dulu, harta uang yang biasanya mereka bisa cukupkan dalam waktu 1 bulan ternyata nggak cukup, hanya bisa beberapa waktu panen atau buah-buahan dan segala macam keluhan-keluhan seperti yang terjadi di zaman sekarang. Beliau mengatakan solusinya ada takwa. Lalu orang bertanya lagi, takwa yang dimaksud itu apa? Beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah wa anta truka maksiatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Jadi rumusannya adalah dia menjalankan ketaatan dengan landasan ilmu. Ada dorongan ilmu sebab yang menyempurnakan amal itu kan ilmu. Menjadikan amal diterima atau tidaknya itu kan dari ilmu. Ilmu yang mendasari dia untuk melakukan apa namanya amal soleh tersebut dengan diiringi sebuah rasa harap, roja, mengharapkan sebuah balasan. Terkadang ada seseorang yang beramal dengan amalan yang ringan, tapi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala balasan itu demikian khusyuk sehingga menjadikan sempurna. Bahkan sebetulnya ya, dari sinilah unsur takwa itu muncul. Sehingga ketika seseorang bertakwa beda dengan orang yang dia tidak bertakwa dalam artian kualitas takwa berbeda-beda. Orang kualitasnya lebih ketika dia mengamalkan satu amalan yang sama di posisi yang sama di barisan pertama sama dengan imam yang sama, tapi perbandingan perbedaan balasannya si orang ini dengan yang lain itu antara langit dan bumi. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Ya, sehingga kualitas amaliyah pun dia pun berbarokah. Hartanya pun juga mengiringi menjadi keberkahan. Juga sama meninggalkan maksiat itu juga karena ilmu, bukan karena memang nggak hobi, ya nggak condong gitu, tapi karena memang ilmu. Diiringi juga dengan perasaan khauf, takhafu iqaballah. Ada seseorang yang sebetulnya dia masih dalam status yang bergelimang dengan kesalahan. Dia masih melaksanakan ketaatan tapi bergelimang masih salah, masih belum bisa meninggalkan maksiatnya. Tapi ada satu perasaan kekhawatiran dalam dirinya. Dia ngakui dia tuh banyak salah, banyak khilaf. Tapi hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya modal terbesar seseorang yang bisa menyelamatkan adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan seorang yang beribadah dengan ya takabur, dengan ta'ajub, ya menyombongkan diri. Sehingga takwa ini disebutkan dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima di sisi Allah adalah orang yang beramal dengan unsur ketakwaan tadi. Unsurnya itu tadi dengan ilmu, dengan harapan dan meninggalkan dengan rasa takut ketika melakukan satu pelanggaran. Nah, keberkahan itu akan dirasakan ketika seseorang walaupun usianya apa namanya singkat, ya kalau melihat biografi Imam An-Nawawi itu usianya 45 kalau tidak salah. Beliau nggak sempat menikah. Seorang ulama dari An-Nawa, Damaskus, Suriah. Beliau dengan karya-karyanya seperti Syarah Muhadzab ya dicatat ya, untuk karya-karya beliau itu satu harinya itu menulis beliau sampai kisaran 20 lembaran seharinya itu produktifnya beliau dan karya-karya beliau Masya Allah. Kitab Arba'in saja, kitab Arba'in An-Nawawi yang kita tahu ada hadisnya 42 hadis. Itu ulama yang mengarang semisal dengan judul yang sama Arba'in itu ratusan, hampir mendekati angka seribuan. Ya, karyanya, tapi yang populer yang justru banyak dipakai hampir lintas madhab, ya, siapapun bakal lintas generasi adalah Al-Imam An-Nawawi. Juga karya beliau tentang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin juga banyak yang nama judulnya sama. Tapi Allah pilihkan beliau sebagai ya karyanya yang paling luar biasa. Ini menunjukkan beliau di usianya yang ya 45 tapi memberikan karya. Bahkan para ulama dulu itu kalau bukan ya karena
halangan ya makan dan ke WC, mereka terus menulis. Bahkan di kalangan para ulama dengan nikmatnya baca, belajar, nulis, itu sampai ya kalau disuguhkan makanan itu basi gitu, sampai basi. Bahkan sampai ada ungkapan di kalangan mereka yang luar biasa, tidak ada satu waktu yang agak membosankan gitu, agak-agak mengganggu adalah di saat dihidangkan makanan. Sampai demikian dihidangkan makanan sampai terasa terganggu, sampai di antara mereka ketika dihidangkan makanan dicampur air diaduk-aduk biar cepat lunak, biar langsung dipersingkat, intinya ingin mempersingkat proses makan gitu ya, karena obsesi terhadap ilmunya luar biasa ya. Ya, ada suatu generasi yang seperti itu, yang berbeda seperti generasi saat ini. Justru di saat makan itu, di saat yang memang kita bisa Yang berlama-lama lama-lama ya. bahkan ya viral gitu ya, luar biasa memang setiap generasi ya, dengan keterbatasan, tapi di sanalah keberkahan dibandingkan dengan saat ini. Ya kitab-kitab para ulama dalam ya pada maktabah Syamilah itu kan ratusan ribu kitab karya ulama. Ya dengan karyanya orang-orang sekarang luar biasa, tapi ya sepertinya ya kurang gitu keberkahannya. Karena mungkin ada faktor kemudahan, beda dengan orang dulu yang berkelana mencari hadis, ya pindah lokasi dari satu negeri ke negeri yang lainnya, menjadikan waktu-waktu mereka itu menjadi barokah dan hasil karyanya pun juga menjadi keberkahan buat kita. Mudah-mudahan ya walaupun kita tidak seperti mereka, ada sebetulnya yang bisa kita lakukan itu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini menjadikan kualitas waktu kita menjadi berkah. Mudah-mudahan rutin ya ke kegiatan kita di setiap Sabtu, Sabtu ini memberikan keberkahan pada usia sisa usia waktu yang kita punya ini. Barakallahu fikum Ya Allah. jami'an. Ya terima kasih banyak semuanya. Ya subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.